Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu dan jemaah salat subuh, azani Allah wa yakum ajma'in. Kita lanjutkan pembacaan tahsin kita pada surah At-Tin ya. Setelah kita selesaikan kemarin surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah, kita lanjutkan sekarang ke surah At-Tin. Silakan dibuka surah At-Tin. At-Tin. Baik, kami baca, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. والتين والزيتون. Baik, perhatikan di sini. Wattini pertama ada huruf wawu seperti biasa dimajukan bibir kita wa ya. Kemudian wattini di situ ada huruf ta yang bertasydid, berharakat kasrah musyaddadah, kasrah yang bertasydid, maka ada penahanan di awal wattini. Jadi pengucapan huruf ta sudah kami jelaskan kemarin, salah satu sifatnya ada hams mahmus, mengalir nafasnya, akan tetapi ada juga sifatnya syiddah, tertahan suaranya. Wattini, wattini, jadi harus ditekan di makhrajnya, dikuatkan. Kemudian nafas akan keluar dengan sendirinya. Ya. Kemudian wattini di sini ada huruf ya sukun. Nah, ini banyak kita salah. Ya, kadang kita membaca wattini seperti wattini, watti yang betul. Jadi harus maksimal itmamul harakatnya. Wattini. Ya. Dan di sini tidak boleh keluar lewat hidung. Salah satu kaidah dalam bacaan yang benar yang sudah kami jelaskan yang lalu, bahwa setiap mad, huruf yang panjang, kalau kita temukan dalam Al-Quran ada huruf yang panjang, huruf maddiyah, apapun itu hurufnya, yang jelas dia panjang ya. Ada tambahan entah itu ya sukun atau wawu sukun atau alif, yaitu panjang, maka tidak boleh keluar lewat hidung. Keluarnya dari mana? Dari al-jawf namanya. Al-jawf itu rongga kosong, faragat dakhil fil fami wal halqi. Dia rongga kosong yang berada di mulut dan tenggorokan. Wattini. Ya, jadi kalau misalkan kita panjangkan di sini watti, kemudian kita pencet hidungnya berubah, kita pencet hidung kita berubah suaranya, maka itu salah. Watti ini berubah ya. Tapi kalau tidak berubah berarti benar. Wattini, wattini, itu bisa dirasakan. Coba kita baca watti yang panjang kemudian dipencet-pencet hidungnya ya. Saya baca, silakan diikuti. Watti, watti. Bagus. Mudah-mudahan tidak berubah suaranya ya. Kemudian wattini wazzaitun. Wazzaitun, mau majukan kembali. Wazza, penahanan di huruf zai. Ada sifat safir namanya, mendesis ya, mendesis suaranya di saat menahan atau penahanan huruf zai. Wazza, wazza, ada sifat safir, mendesis, tajam suaranya.
Kita baca wazza. Wazza. Kemudian wazaitun, di situ ada ya sukun, sebelumnya fathah, maka ada sifat lin namanya. Ya, jadi pengucapannya mudah, ya tidak susah. Wazaitun, bukan wazai, tapi wazaitun, wazaitun, ya. Jadi dilembutkan cara bacanya. Kemudian wazaitun, di sini ada huruf ta berharakat dhammah, majukan, ya, majukan bibirnya maksimal 100%. Ya. Maju wazaitun, tidak boleh keluar hidung. Kemudian terakhir kan ada huruf nun di situ, nun sukun. Mundurkan wazaitun, wazaitun. Ya. Kami juga sudah jelaskan bahwa setiap huruf itu memiliki zaman. Walaupun terkumpul dua huruf yang sukun, di sini kan wawu dan nun sukun. Wawu memang sukun asli, nun sukun disebabkan karena dia waqaf, berhenti. Walaupun terkumpul ada wawu sukun, nun sukun, itu tetap harus ditunaikan haknya. Tetap harus dibaca nun di akhirnya. Tidak boleh wazaitun, nunnya kurang maksimal, kurang sempurna, harus ditunaikan. Wazaitun, ada nun terakhir, cuma tidak boleh terlalu panjang karena bukan tasydid. Ya. Kita baca wazaitun, maju mundur, wazaitun. Tun juga tidak boleh keluar lewat hidung. Coba dipencet-pencet hidungnya. Ya. Bukan wazaitun, berubah suaranya. Wazaitun, tidak berubah suaranya. Ya. Kita baca wazaitun. Ya. Wattini wazaitun. Silakan dibaca, Ustaz yakin. Wattini wazzaitun. Dipencet-pencet hidungnya. Hidungnya dipencet-pencet. Biar tahu masuk hidung atau tidak. Kalau tidak bisa pencet, dipencetkan temannya tak? Coba Ustaz yakin diulang. Bukan dari awal sampai akhir dipencet. Bukan dari awal sampai akhir. Wazaitun, saya wazaitun, baru antum pencet. Tun dipencet. Wattini wazzaitun. Ya, masya Allah ya. Jadi tidak keluar lewat hidung, sudah semuanya berada di al-jawf ya. Seperti itu seharusnya. Baik, kita lanjutkan. Wa turi sinin. Waturi sinin. Waturi, wawu seperti biasa. Tu di sini ada huruf ta. Harus bedakan antara ta dengan ta. Satu tempat, ya, satu makhraj, tempat keluar hurufnya keluar dari tarful lisan menyentuh dengan usul thanayil ulya. Jadi dari ta dan ta itu satu tempat, satu makhraj, ya. Keluar di ujung lidah menyentuh dengan bagian pangkal gigi seri atas. Ya, cuma berbeda di saat ta dengan ta dan dal di sifatnya. Ta tebal, wa tu tebalkan dan tidak boleh ada aliran nafas di sana. Kita baca wa tu. Jadi harus betul-betul tebal. Tu. Dan dimajukan karena di sini berharakat dhammah. Kemudian waturi, ra tipis. Waturi sinin, sinin ini juga tidak boleh keluar lewat hidung. Sinin, khususnya nin. Biasa yang agak susah itu kalau kita temukan ada huruf maddiyah atau hukum mat'ari lis-sukun yang mana sebelumnya ada nun. Ada nun yang misalkan alhamdulillah nun atau mim, alhamdulillahil alamin, min itu agak susah. Nin, sinin juga agak susah karena memang nun dan mim itu kedua huruf yang pasti masuk hidung. Di saat kita mengucapkan na, ma itu pasti masuk hidung.
Yang di sini apa yang tidak boleh itu nada matnya, nin, nada i itu yang tidak boleh, a-nya tidak boleh keluar lewat hidung. Coba kita baca sinin kemudian dipencet-pencet hidungnya. Sinin. Sambil dipencet-pencet hidungnya ya. Ni salah itu. Sinin tidak boleh. Sinin tidak berubah suaranya. Kita baca lagi. Sinin. Tapi tidak boleh sinin dibesarkan, sinin harus tetap tipis. Coba dibaca sinin. Ustaz Syaiful dibaca, Ustaz Syaiful. Dipencet-pencet hidungnya ya. Sekali lagi dipencet cepat, gitu. Kayaknya berubah suaranya itu. Sempat berubah sedikit. Nah, tidak boleh keluar lewat hidung, harus semuanya di al-jauf. Ustaz jawablah coba sini. Nah, dipencet hidungnya. Bukan begini sini. Tertutup hidungnya, lubang hidungnya. Masih masuk hidung ya. Harus dimasukkan semua ke al-jaw. Bagaimana caranya? Itu harakat. Dan sini kasrah ke bawah kan sinin in. Ya. Kadang memang kita terbawa dengan bentuk mulut ya yang tidak sempurna sehingga masuk ke hidung. Dan ini banyak terjadi. Suaranya bagus tapi masuk hidung. Wa turi sinin masuk hidung. Wa turi sinin tidak masuk hidung. Jadi harus bisa diposisikan masuk hidung dengan tidak. Ustaz Zain mau coba, Ustaz Zain mau coba sini. Sini nak. Jangan. Coba dibaca Ustaz Zain sini. Sini. Nampaknya tegang Ustaz Zain. Astagfirullah. Baik, waktu di sini intinya apa? Tidak boleh keluar lewat hidung. Ya. Kalau nunnya itu pasti masuk hidung, ya. Tapi nunnya pasti masuk hidung. Kalau kita baca ma itu pasti masuk hidung. Tidak bisa kita baca nun dan mim tidak masuk hidung. Yang tidak boleh itu nada i-nya sinin in itu tidak boleh. Jadi harus perpindahannya itu cepat. Ya. Kita baca lagi. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Ya. Ustaz Ungkus coba dibaca. Wa turi sinin. Dipencet-pencet hidung. Sinin. Iya, masih ada hidungnya ya. Jadi harus harus dari hidung. Harus tertutup hidungnya. Dari hidung caranya. Sinin walaupun pakai suara terdengar dari suara juga bisa. Cuma untuk memastikan itu harus dipencet-pencet hidungnya. Ya, dipencet harus tertutup. Kadang kan ada yang sinin begini saya tidak boleh, harus tertutup hidungnya. Caranya seperti itu. Mendeteksinya dengan dipencet-pencet hidungnya. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Baik, wa hadza soal mafhum wawu kemudian ha, wawu dimajukan ha tipis, za juga tipis, hadza ya. Kita baca wa hadza za dikeluarkan sedikit
hadzal baladil ya. Ba lam dal insyaallah mafhum juga. Al-amin, ini ada lagi al-amin ya. Hamzah dari aqsal halqi, min juga tidak boleh keluar lewat hidung. Al-amin, bukan al-amin. Min tidak berubah suaranya. Kita baca al-amin. Al-amin. Dipencet-pencet hidungnya. Al-amin. Al-amin. Masih masuk hidung ya. Ustazan coba dibaca al-amin Ustazan. Coba dipencet terus. Al-amin saja, al-amin saja. Masih berubah suaranya. Tidak boleh berubah suaranya, harus maksimal. Jadi dilihat di situ berharakat kasrah min, mimnya berharakat kasrah min. Sama seperti kalau kita baca misalkan qad aflahal mu'minun, nun al-mu'minun itu mu'minun, salah, mu'minun harus betul-betul dimajukan karena berharakat dhammah. Ya. Seperti kita baca watu tu, itu tak boleh juga keluar lewat hidung. Tinggal diposisikan. Mungkin watu lebih mudah. Watu lebih mudah. Si juga sama si. Tapi kenapa yang nun malah agak susah dan mim? Karena biasanya kebawa dengan makhrajnya. Ya, nun dan mim kebawa dengan makhrajnya sehingga terus di hidung. Ya. Kita ulangi. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. Ya. Silakan dibaca Ustaz Asal. وهذا البلد الأمين. Dipencet-pencet hidungnya. وهذا البلد الأمين. Masih ada hidungnya ya. Masih ada hidungnya. Masih masuk hidung suaranya. Jadi nanti dimaksimalkan itmamul harakatnya. Jadi kesesuaian harakat itu, kepasan harakat itu yang menentukan suara kita masuk hidung atau tidak. Baik, cukup mungkin sampai sini saja 3 ayat. Kita lanjutkan besok bismillah taala sambil diulang-ulang itu ya, yang tidak boleh keluar lewat hidung. Wazaitun, nin, al-amin. Kalau kita sudah terbiasa itu bisa memposisikan. Kalau kita sudah terbiasa bisa memposisikan di saat kita baca min, kapan kita mau masuk hidung, kapan tidak masuk hidung. Saya baca misalkan al-amin. Jadi bisa diposisikan. Kalau kita sudah terlalu sering ya melatih itu tadrib, itu bisa memposisikan kapan mau masuk hidung, kapan tidak masuk hidung ya, tinggal dinaikkan saja sebenarnya. Kalau orang yang pengalaman bisa tahu kalau dengar orang lain. Iya, karena berubah sengau, suaranya agak sedikit sengau. Kalau tidak masuk hidung tidak sengau, bisa terlihat biasanya ya, makanya kalau masyayikh itu kalau kita baca sanad dengan para masyayikh itu sudah bisa tahu, bisa saya, oh ini masih masuk hidung. Nah, kalau imam enggak apa-apa. Baik, cukup sampai sini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.